Baik, sekarang saudara kita belajar tentang hukum Newton ya. Ada beberapa contoh yang akan dibahas pada sesi ini. Sebelumnya perlu saya resume ya hasil perkuliahan yang lalu tentang ketiga hukum Newton. Ya, satu, jika V-nya itu vektor ya, vektor kecepatan is constant, dia tetap, then sigma F-nya resultan gaya must be zero, harus nol. Dan ini berlaku dua arah. Artinya jika resultan gayanya sama dengan nol, maka V-nya harus sama dengan konstan ya. Konstan itu bisa 10, bisa 5, bisa 0 ya, konstan. Nah, gitu. Ini hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang kedua, bila pada sebuah benda itu ada resultan gaya F, maka besarnya resultan gaya F itu akan digunakan untuk mengubah kecepatannya dengan persamaan M dikalikan A, di mana A ini adalah perubahan kecepatan atau yang disebut dengan percepatan. Nah, kemudian hukum Newton yang ketiga, gaya yang disebabkan oleh A bekerja pada B selalu sama besarnya dan berlawanan arahnya dengan gaya yang disebabkan oleh B bekerja pada A. Ya, jadi itu hukum aksi reaksi. Ya, beberapa nasihat di sini. Instingmu seringkali bisa salah ya tentang aksi reaksi terutama ya. Dan rumus sigma F sama dengan M kali A ini anggap sebagai teman yang harus Anda percaya ya. Baik, meresum perkuliahan yang lalu tentang free body diagram ya, gambar diagram dari objek itu, kemudian pikirkan dan gambarkan seluruh gaya yang bekerja pada objek itu. Pikirkan secara hati-hati adakah sudut yang dibentuk oleh vektor itu. Pilihlah sumbu koordinat, kemudian Anda sketch ya. Ya, biasakan Anda melakukan sketsa ya, Anda gambar-gambar gitu ya. Melakukan sketsa. Jangan hanya tanpa sketsa. Ya, susah nanti Anda memahami ini ya. Think carefully about the acceleration ya. Kalau memang ada resultan gayanya, Anda pikirkan tentang percepatannya. Dan put what you know on your drawing. Jadi tuliskan di dalam sketsamu itu, oh ini A-nya begini, ini gaya geseknya harus ke sini, ini Anda coret-coret lah gitu ya. Kemudian hitung dengan menggunakan persamaan hukum Newton kedua ini ya. Apakah sumbu X, apakah sumbu Y, Anda hitung dan kerjakan. Kira-kira gitu. Saya ingin membahas contoh satu tentang hukum Newton 1 ya, atau bisa juga ini hukum Newton 2 ya. Jadi ada sebuah benda 2 kg masanya ya, percepatannya 10. Nah, ini digantungkan dengan struktur seperti ini. Ini sudutnya 60. Anda ditanya di titik O ini dalam keadaan setimbang. Artinya benda tidak bergerak kemanapun, O-nya berarti dalam keadaan setimbang. Nah, kalau dia dalam keadaan setimbang, maka seluruh gaya yang bekerja pada O ya, bukan pada yang lain. Jadi seluruh gaya yang bekerja pada titik O ini sama dengan 0. Apakah resultan gaya searah sumbu X atau sumbu Y ini sama dengan 0 ya, karena dia setimbang. Nah, berikut ini solusinya ya, ya, lihat bahwa gaya yang bekerja pada O ini satu yang paling pasti adalah gaya berat tadi ya, gaya berat
besarnya ini yang disebabkan oleh massa 2 kg ini. Jadi tegangan tali ke arah begini itu, dia tegang begini itu yang menyebabkan adalah 2 kg kali 10 ini. Sehingga Anda tahu tegangan tali di sini itu besarnya adalah 20 Newton ya, 20 Newton. Nah, T3-nya 20 Newton ya. Kemudian T2 arah begini. Nah, ini kalau Anda uraikan searah sumbu Y dan sumbu X akan menjadi begini. Ya, ingat bahwa ini adalah sudutnya 60 begini, berarti sama dengan 60 di sini. Ya, berarti di sini 60. Kalau di sini 60, maka yang ini adalah T2 cos 60. Sementara yang di sini adalah T2 sin 60. Ya. Lalu satu lagi adalah tegangan tali yang dikerjakan oleh dinding ini, T1. Ya. Nah, secara logik begini, Anda pasti harus tahu bahwa yang T1 yang hijau muda ini harus sama dengan hijau tua. Ya. Karena gaya yang searah sumbu X itu ya hanya 2 itu. Itu harus sama. Kalau nggak sama maka dia nggak setimbang. Ya, kemudian gaya T3 ini harus dinetralkan oleh T2 sin 60. Jadi hijau yang ke atas T2 sin 60 itu harus sama dengan T3. Nah, itu persamaanmu. Jadi kalau dituliskan dalam arah sumbu X ya, maka T1 ini, tuliskan T1 harus sama dengan T2 cos 60. Harus. Ya, oke. Kemudian searah sumbu Y, T2 sin 60 harus sama dengan T3. Nah, itu Anda masukkan angka-angkanya. Sementara T3 itu 20 Newton, ya. Sin 60 itu setengah akar 3, maka T2 ketemu. Ya, T2 ketemu 40 akar 3 Newton. Ya. Sangat gampang ya. Nah, ketika T2 sudah ketemu, Anda masukkan ke sini. Ya, Anda masukkan ke sini, akhirnya menjadi 40 akar 3 cos 60. Cos 60 setengah. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, very easy. Ya, sangat gampang. Ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua sekarang. Nah, ini sedikit berpikir ya, sedikit berpikir. Dan Anda ingat-ingat, Anda boleh bekerja dengan free body diagram begini ya. Begini, Anda uraikan satu-satu gitu. Nah, tapi kalau nanti Anda sudah mahir, sudah terbiasa, maka Anda akan punya insting, akan punya logik yang bisa lebih cepat daripada free body diagram begini. Ya, contohnya misalnya kalau ada peristiwa begini, maka dulu di awal kuliah saya katakan cara berpikir itu adalah Anda mulai membangun logik sekarang ya, membangun logik. Ini ada dua sistem, ya, yang satu sistem A dan sistem B. M1, M2 masanya sama 2 kg. Percepatan gravitasi 10. Ya, oke. Nah, katrol ini fungsinya hanya sebagai pembelok, ya, pembelok arah. Dia licin, nggak punya gesekan. Ya, maka kalau ini M1 dan M2 ditaruh seperti ini, logik kita akan mengatakan bahwa benda ini dalam keadaan setimbang. Ya. Padahal mestinya yang ke sini itu 20 Newton, di sini 20 Newton. Ya. Arahnya sama ya, ke bawah semua. Tapi kenapa kok saling meniadakan? Ya karena ada pembelok katrol ini. Jadi logik Anda, logik kita mengatakan bahwa gaya berat dari M1 dan M2 itu saling berlawanan. Meskipun kelihatannya arahnya sama ya, sama-sama ke bawah, tapi ini saling berlawanan. Ya. Karena saling berlawanan, besarnya sama, maka sistem A ini dalam keadaan setimbang. Ya, artinya M1 maupun M2 akan stay di situ, tidak bergerak ke bawah maupun tidak bergerak ke atas. Ya, itu. Yang kedua sekarang, ini juga ada pembelok, ya, pembelok arah, tapi arahnya ada sudutnya.
Ya, ada sudutnya. Nah, yang ditanyakan deskripsikan gerak M1 dan M2 untuk sistem katrol licin yang ini. Anda sudah tahu bahwa ini adalah setimbang. Nah, yang kedua, sistem katrol dan bidang miring licin. Nah, jadi sekarang yang ngelawan gaya berat M1 itu tidak lagi M2 kali G, tapi kurang dari itu. Ya, kurang dari M2 kali G. Karena ini miring, pasti kurang. Nah, kalau kurang berarti berat yang sebelah sini, berat yang sebelah kiri. Jadi sistem M1, M2 yang di B ini, M1-nya akan turun ke bawah, M2-nya akan bergerak naik. Ya, itu. Nah, ini solusinya. Jadi, yang pertama, M1 dan M2 dalam keadaan setimbang. Ya. Jadi, karena M1G dikalikan sama dengan M2G. Tapi kalau mau Anda lakukan free body diagram ya begini ya. Anda tegangan talinya ke atas, ini tegangan talinya ke atas. T di sini sama dengan T di sini, sama dengan T di sini, sama dengan T di sini ya. Sama dengan T di sini, sama dengan T di sini, akhirnya setimbang ya. Nah, untuk yang kedua itu yang lawan M1 kali G itu enggak lagi M2 kali G, tapi M2 kali G kali sin 30 ya. Jadi logik kita mengatakan ya, M1 kali G itu 20 ya, 20 ini 20 ya. Lalu M2G kali sin 30 itu adalah 10. Berarti ada net ya, ada resultan net gaya itu 10 Newton ke arah kiri. Ke arah kiri, kalau di sini ke arah bawah. Nah, oleh karena itu, maka lakukan persamaan hukum Newton, sigma F sama dengan M1 plus M2 kali A. Ini adalah 20, M1 kali G dikurangi M2G sin 30, 10, sama dengan dua-duanya, karena ini M1 sama M2 bergerak berbarengan. Ya, jadi berbarengan, sehingga rumusnya menjadi gini, M1 plus M2 kali A. Gitu. Ya. Nah, ini hasilnya 10, ini 4A, sehingga percepatannya sama dengan 2,5 meter per detik kuadrat. Nah, gitu. Ya, kalau sudah agak mahir, Anda logiknya begitu. Nah, sekarang yang ketiga, yang C, sistem C. Sistem C itu kalau ada gaya gesek. Jadi bidang miringnya tidak licin. Katrolnya licin tapi bidang miringnya tidak licin. Ya. Nah, berarti ada gaya gesek. Gaya gesek itu selalu melawan arah gerak. Tadi arah geraknya adalah ke kiri. Ya, M2 itu ke kiri naik, M1 ke bawah. Sehingga F gaya geseknya itu ke kanan ya, ke bawah sini. Ya, ke kanan bawah ini. Ya, berarti dia menghambat gerak ya. Jadi persamaannya menjadi begini. Ya, sigma gayanya sama dengan 0. Ini penyebabnya M1 kali G yang ini. Yang menahan itu adalah M2 kali G kali sin 30 dan gaya gesek. Nah, agar setimbang ya ini jumlahnya harus sama. Yang ke bawah ini M1G dan yang ke sini harus sama. Ya. Jadi M1G harus sama dengan M2G sin 30 ditambah gaya gesek, atau persamaannya menjadi begini. Ya. Resultan gayanya harus sama dengan 0. Ya. Kalau ini dimasukkan, maka gaya geseknya sama dengan 10. Kalau gaya geseknya sama dengan 10, Anda tahu bahwa berapa normalnya itu? Normalnya harus sama dengan mg cos 30 ya, mg cos 30. Ini keliru ya. Ini kalau yang sini M2G sin 30, yang ke sini adalah mg cos ya. Jadi di sini harus Anda koreksi. Anda koreksi. Jadi N-nya M2G
cos 30. Ya. Cos 30 itu setengah akar 3. Ya, di sini nampaknya sudah benar hasilnya. Ya, tapi ini adalah cos. Ini 10 akar 3. Sehingga koefisien geseknya sama dengan gaya gesek dibagi dengan N, sama dengan sepertiga. Ya. Oke, gampang ya. Gampang. Jadi logiknya seperti itu. Nah, jadi hati-hati ketika Anda mengerjakan hukum Newton itu, adakah komponen-komponen ya. Bagaimana mencari komponen itu sangat penting. Kemudian adakah sudut? Nah, bagaimana menentukan sudutnya? Lalu mana yang sin, mana yang cos, ini penting. Ya. Kemudian adakah yang positif, adakah yang negatif tadi dengan logik seperti tadi. Anda belajar bagaimana ini positif, ini negatif. Ya. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa sekali lagi hukum Newton itu seperti ini. Ya. Resultan gaya yang dihasilkan ini sama dengan massa kali percepatan. Apakah ini di sumbu manapun, X, Y, Z, juga begitu. Pasangan aksi reaksi ini sangat penting, konsep yang sangat penting, dan kadang-kadang harus diperlakukan secara hati-hati. Ya. Yang harus diingat bahwa mereka bekerja pada dua benda yang berbeda. Ya, itu yang harus diingat, bukan pada benda yang sama. Ya. Pikirkan secara hati-hati mana gaya-gaya yang bisa ditentukan dengan hukum Newton. Biasanya itu tegangan tali dan gaya normal biasanya itu yang bisa ditentukan menggunakan hukum Newton kedua ini. Baik saudara, terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.